Kita diberi kepercayaan oleh rakyat bersama kawan-kawan kita dari Koalisi Indonesia Maju. Dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih. Masih di Saat Menjadi Forum, Bung Freddy, itu pidato 1 tahun yang lalu. Nuansanya masih bulan madu lah. Tapi makin ke sini kami mendengar, tentu Bung Freddy juga mendengar banyak kerisauan-kerisauan dari Pak Jokowi terhadap jalannya pemerintahan Pak Prabowo. Ada beberapa, tapi kan yang saya mau tanyakan begini. Apakah itu yang kemudian mendorong Pak Jokowi untuk turun? Karena kalau situasinya baik-baik aja untuk apa? Lebih baik datang ke seminar, bicara soal motivasi bangsa dan sebagainya. Hari ini turun ke lapangan yang susah dihindari, bacaannya adalah bacaan pragmatis kepentingan politik. Iya, saya sepakat tadi dengan Mas Adi, justru partai, pemimpin partai, tokoh-tokoh bangsa, justru kalau bisa memang harus setiap hari menyapa masyarakat. Ya, memang harusnya tokoh-tokoh itu meniru Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi manusia politik. Kita nggak perlu nafikan itu, gitu loh. Sekali lagi ya kami sampaikan, memang tujuannya Pak Jokowi sekali lagi menjaga kedekatan emosional itu. Tapi gini, kalau kita bandingkan, Tapi gini loh, paling nggak dengan 2 presiden sebelumnya ya Pak, nggak ada tuh yang seatraktif Pak Jokowi setelah turun dari jabatan presiden. atraktif apa? Pak Jokowi atraktif apa? Beliau cuma menerima masyarakat, itu kan karakter dia. Yang lain dengan gayanya misalnya Pak SBY, Menpoli gitu. Sah-sah aja dong. Pak Jokowi kan nggak ada kegiatan lain. Ya, pagi dia keliling tuh stadion, siang nyerap menemui masyarakat, kemudian ada rencana buat keliling Indonesia. Ya, tapi perlu kami tegaskan per hari ini kepada kami relawannya Pak Jokowi ya mengatakan masih mendukung pemerintahan ini ya bahkan 2 periode. Kan begitu. Disebutkan secara jelas dalam satu kesempatan. Iya, sampai hari ini masih seperti itu. Jadi tujuan Pak Jokowi keliling Indonesia ini bukan Mengoreksi pemerintahan ini. bukan membangun oposisi, mengoreksi, bukan juga mengambil panggung pemerintah. Tetapi Sekali lagi dia hanya ingin menjaga kedekatan emosional dengan masyarakat. Kalaupun nanti itu ya kedekatan emosionalnya itu, kesukaan masyarakat itu berdampak dalam kontestasi Pilpres 2029, ya nggak apa-apa dong. yang disampaikan Mas Adi nanti keuntungannya datang ke PSI. Mau PSI, mau nanti calon presiden yang dia tunjuk, ya mau nanti itu misalnya Prabowo Gibran 2 periode, mau apapun Sebenarnya secara politik bagi relawan itu apa sih kalau misalkan ada di samping Pak Jokowi sampai sekarang masih menunjukkan kesetiaannya, itu apa sih sebenarnya target? Kami bersama Pak Jokowi karena nilai-nilainya dia. Ya, kami sepakat keberlanjutan Indonesia Maju ini harus terus dikawal. Ya, sekali lagi Pak Jokowi ya sebagai manusia politik, gerakan politik yang dilakukan, katakanlah dia turun menyapa masyarakat untuk memastikan keberlanjutan Indonesia Maju itu. Ya, tetapi jangan dimaknai hanya sekedar kontestasi elektoral 2029. Banyak kan kedekatan tokoh, menjadi inspirasi, ya mengawal itu kan bisa seperti itu. Tetapi kalaupun sekali lagi, kalaupun itu harus diwujudkan dalam kontestasi 2029, saya kira kalaupun dalam demokrasi dari wajar perspektif relawan Jokowi melihat bahwa ada arah perjalanan di pemerintah sekarang yang sedikit melenceng dari garisnya Pak Jokowi juga boleh loh, sah-sah saja loh. Sampai
Pak Jokowi kan kepada kami mengatakan pemerintahan ini kan keberlanjutan. Ya. Kami masih melihat ada 3 program utama yang dilanjutkan dalam pemerintahan ini. Misalnya infrastruktur, hilirisasi, kemudian IKN. IKN sampai sekarang kayaknya mandek. Enggak, dari mana mandeknya? Ya paling tidak ada progres yang kelihatan. Paling tidak permintaan dari PD Perjuangan ya paling enggak wapresnya lah ngantor di sana dulu juga belum. Kan belum ada kepres. Oke, masih kan nunggu gitu loh. administrasi. Tapi kalau pembangunan itu sendiri kan nggak mandek. Kemudian kan undang-undang itu sendiri masih berlaku kan Ya. begitu. Artinya kita tunggu saja. Anda masih yakin ya bahwa Justru masih itu. on the right track? Nah, keberlanjutan yang kami lihat melalui program-program itu IKN masih PSN, infrastruktur tol-tol masih dibangun, kan? Justru itu kami hilirisasi juga masih terus dijalankan. Kami masih melihat Presiden Jokowi masih melihat kalau memang ada misalnya catatan-catatan penting tentang program-program prioritas Pak Presiden, itu memang kami di kalangan relawan bersama Pak Jokowi memang kami sering mendiskusikan misalnya. Apa misalnya yang pernah nggak boleh disampaikan di sini nggak ada yang kerisauan dari Presiden atas Gini loh, program? saya kira kita semua sepakat lah bahwa program-program prioritas Pak Presiden ini, ya, misalnya Kopdes, Ya. MBG, ini kan memang program-program yang sangat baik. Tetapi pelaksanaannya. Tetapi ya, sekali lagi semua udah tahu lah. Oke. Ya, Apa termasuk itu? kami pernah diskusi dengan Pak Jokowi mengatakan bagus ini programnya luar biasa, tetapi Pelaksanaannya. governance-nya, tata kelolanya, pelaksanaannya perlu diperbaiki. Oke, tahan dulu di situ. Mas Adi masih melihat bahwa turunnya Pak Jokowi nanti Juni itu benar-benar karena memang ada koreksi, karena bagaimanapun Pak Jokowi adalah pendukung Prabowo Gibran, ada keberlanjutan, atau memang betul-betul ya semata-mata hanya untuk PSI, ini pertaruhan nih kalau PSI nggak lolos ke parlemen, wajah Jokowi mau taruh di mana? Gitu. Kalau saya justru lebih condong ke arah bagaimana mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik Pak Jokowi supaya terasosiasi dengan PSI dan Gibran Rakabuming Raka. Bahwa ini adalah negarawan, kebangsaan, menyerap aspirasi, belusukan, memang ini adalah style politik Pak Jokowi. Saya kira itu adalah perdebatan-perdebatan masa lampau dan saya kira sudah begitu banyak yang menulis itu dalam naskah, dalam judul dan bahkan dalam jurnal-jurnal. Tapi bicara itu kembali bagi saya nggak relevan, Mas Yogi. Karena kalau kita bicara Jokowi hari ini adalah bicara tentang bagaimana Jokowi identik dengan PSI. Ketua umumnya adalah Mas Kaisang. Bicara tentang Jokowi hari ini adalah bicara tentang bagaimana ada Gibran sebagai wakil presiden yang tentu di 2029 posisinya gambling. Satu sisi tentu harapan terbesarnya bisa 2 periode dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau kemudian skenario terburuknya tidak 2 periode dengan Pak Prabowo, what's next? Oh, itulah yang ini kemudian harus diperbincangkan. disiapkan ya Anda mau katakan. Kan itu yang diperbincangkan oleh publik bahwa di situ ada diskusi. Kalau nanti turun katakanlah kemudian ada exposure pemberitaan, ada hal-hal yang disampaikan, misalnya koreksi soal pelaksanaan MBG, koreksi soal pelaksanaan Koperasi Merah Putih, itu akan mempengaruhi hubungan Jokowi. Kalau itu disampaikan secara terbuka, pastinya akan mempengaruhi hubungan politik. Akan ada Tapi kalau disampaikan telepon-teleponan, WA-WA-an, citatan. Kalau belusukan rasanya nggak mungkin tertutup ya, pasti akan biasa ada saja doorstep. belusukan itu tidak perlu yang ada dirisaukan. Kecuali kalau belusukan itu aneh-aneh gitu ya, menimbulkan gejolak dan instabilitas. Kalau belusukannya hanya ketemu dengan kader-kader partai, dengan relawan, kemudian makan-makan bersama, selfie-selfie, diskusi, nggak ada soal, bagus malah. Semakin memperbanyak seperti itu. Tapi yang bikin ramai dengan rencana belusukan Pak Jokowi ini kan banyak variabelnya, Mas. Oh ini Pak Jokowi post power syndrome. Oh ini Pak Jokowi katanya mau pensiun udah nggak jadi lagi presiden. Nggak taunya ini konsolidasi dan seterusnya. Itu kan bumbu-bumbu. Saya tidak terlampau suka berdiskusi yang gimmick-gimmick kayak gitu. Semua orang pasti suka dengan gimmick. Semua orang pasti punya post power syndrome. Bukan hanya Pak Jokowi. Tapi saya ingin bicara tentang sejak 2026 pertengahan ini, 2029 yang akan datang, kalau masih bicara tentang personifikasi politik Pak Jokowi, saya pasti tidak akan melepaskan bahwa di situ ada Gibran dan di situ ada PSI yang ketua umumnya adalah Kaisang. Sesederhana seperti itu Dan saja. ada PDI Perjuangan sebagai rumah lama yang tadi sudah disampaikan Bung Asep. Saya kira akan tutup sederhana buku itu. dengan Karena kalau kita mau Pak jujur Jokowi. sebenarnya kan dulu ada program lapor Mas Wapres. Kenapa itu tidak diamplifikasi?
Bukankah aduan-aduan itu yang kemudian signifikan datang dari daerah secara officially apa persoalannya, dan itu jauh lebih efektif sebenarnya untuk memperbaiki semua kebijakan-kebijakan yang menurut Mas Bro Freddy ini compang-camping terkait dengan program-program strategis pemerintah, ketimbang belusukan nanya masalah. Kan kesannya ingin menimbulkan ada matahari lain di luar yang ada saat ini. Kan itu yang kemudian orang rame, Mas. Jadi kalau sebagai sahabat dan kawan ada sesuatu yang sekarang oke, telepon-teleponan tiap malam kan oke. Menyampaikan sesuatu itu jauh lebih kondusif dibandingkan dengan yang Termasuk jangan-jangan secara informal juga berbicara dengan kader-kader PD Perjuangan. Tapi kalau Bung Ansi ini kalau membaca psikologis politiknya pasti ingin Pak Jokowi itu head to head dong 2029 dengan 08. Kalau kerjasama kembali rasa-rasanya nggak terlampau suka beliau ini.